secara khusus. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sikap seorang mukmin adalah meyakini bahwa segala sesuatu berada di tangan Allah. Ini dulu aspek akidah ini penting. Tidak akan menimpa kita bahaya kecuali kalau bahaya itu diizinkan Allah menimpa kita. Tidak akan terhindar kita dari bahaya kecuali jika Allah yang menghindarkan kita. Makanya salah satu Asmaul Husna adalah An-Nafi' Ad-Dar. Ad-Darun Nafi'. Ad-Dar yang bisa memberikan bahaya, An-Nafi' yang bisa memberikan manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tak ada musibah yang menimpa kecuali jika diizinkan Allah. Ini satu tips ini aja udah membuat kita lebih tenang. Di sebuah rumah sakit ada yang kena, ada yang nggak kena, betul nggak? Di Wuhan sendiri nggak semuanya kena, benar nggak nih? Fakta nggak itu? Iya. Yang nggak tinggal di Wuhan pun ada juga yang kena. Jadi sehingga logika kita di sini menjadi dangkal. Maka ujung-ujungnya kita akan semakin yakin tak ada musibah kecuali itu diizinkan oleh Allah baru dia bisa terjadi. Kalau tidak diizinkan tidak akan terjadi. Bahkan tidaklah daun jatuh, ya kan? Tidaklah biji jatuh dalam kegelapan bumi kecuali Allah semua tahu. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Sehingga sikap ini, keyakinan ini akan membuat kita takutnya cuma sama siapa? Takutnya sama siapa? Allah. Jadi gini, orang itu level takutnya ada 3. Ada orang takut musibahnya. Dalam konteks ini virusnya, ya kan? Ini takut, orang umum begitu semua tuh takut. Level di atasnya takut kepada sebab terjadinya corona. Nah itu udah. Kalau ini takut corona, takut AIDS, takut penyakitnya. Ini level umum. Naik lagi level kita, takut kepada yang menyebabkan penyakit itu. Di antaranya kalau dalam Islam itu dosa. Di antara yang menyebabkan penyakit itu dosa. Makanya tidaklah orang itu tertimpa penyakit kecuali menggugurkan dosa, ya kan gitu. Bahkan doa kita kepada orang yang tertimpa sakit adalah semoga bersih dari dosa, tahur insyaallah. Salah satu doanya kan Allahumma rabban nas atibil ba'sa isfi anta syafi. Tapi salah satu yang lain doanya adalah tahur insyaallah. Apa arti tahur? Bersih dari dosa insyaallah. Itu doa kita. Makanya orang yang beriman itu menganggap musibah yang sesungguhnya itu bukan corona, bukan virus. Musibah yang sesungguhnya bagi orang mukmin itu dosa. Nah, gitu. Musibah bagi orang mukmin apa? Dosa. Nggak ada karunia-karunianya di dalam dosa itu. Tapi penyakit, bisa jadi di balik penyakit itu terdapat kebaikan yang banyak. Betul atau tidak nih? Halo? Ada gunanya nggak itu penyakit? Ada gunanya nggak? Penyakit itu ada gunanya nggak? Banyak gunanya, bukan hanya buat dokter. Jadi penyakit itu adalah obat. Penyakit itu adalah obat. Obat apa? Obat penyakit hati. Penyakit fisik itu obat buat penyakit hati. Nyambung gak nih?
Penyakit hati itu nggak ada obatnya di dokter. Obatnya ya penyakit itu sendiri. Penyakit itu mengobati penyakit hati. Kalau saya beberkan sangat luar biasa. Makanya kaum muslimin dulu mengatakan kami lebih takut kepada dosa kami dibandingkan dengan musuh kami. Saya ulang lagi ya. Kami lebih takut kepada dosa kami dibandingkan musuh kami. Karena kalau kami tidak berdosa, maka Allah tidak akan mengizinkan musuh itu sampai kepada kami. Nah, ini level kedua takut. Level yang paling tinggi dari takut itu adalah takut kepada Allah. Gitu loh. Karena keputusan sesuatu itu menimpa kita atau tidak menimpa kita, membahayakan atau tidak membahayakan kita, keputusannya ada di mana? Ada di Allah. Maka kita itu takut kepada Allah. Jamaah sekalian, takut ini menjadi musibah yang lebih besar kalau tidak diimbangi dengan harap. Saya ulang lagi ya. Takut ini menjadi musibah yang lebih besar ketika tidak diimbangi dengan harap. Ini garis bawahi. Jadi manusia itu tak enak hidup kalau nggak ada harapan, betul nggak? Betul atau tidak? Kapan orang bunuh diri? Nggak ada harapan, iya kan? Nah, melulu terlalu berharap membuat manusia kehilangan rasa takut dan berisiko dan artinya kebablasan. Makanya negara yang ada rasa takutnya, ketika muncul isu virus seperti Singapura, langsung dia protek, langsung dia bagi makan masker, langsung dia larang gitu. Ketika ada rasa takut. Tapi negara yang nggak ada takutnya sama sekali. Halo? Kok ketawa antum? Coba, negara yang nggak ada rasa takutnya sama sekali, perhatikan. Justru di saat mewabah itu, justru turis-turis asing yang menjadi sumbernya itu justru masuk dalam jumlah yang sangat massal. Nekat, berbahaya, berisiko, dan kitalah yang menjadi korban risiko itu. Perhatikan. Benar nggak? Halo? Dan itu melanggar syariat, ya, melanggar syariat Islam. Makanya dalam Islam itu takut dan harap itulah yang harus ada. Kalau orang kebablasan takutnya, hidupnya nggak punya harapan. Kalau orang kebangetan harapnya, hidupnya itu akhirnya apa? Nggak ada rasa takut sehingga terlalu percaya diri. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti takut dan harap itu hanya sehat ketika beriringan. Makanya ada istilah dalam agama kita, roja wal khauf. Roja ini nggak ada kaitannya dengan radio roja. Roja artinya harap, khauf artinya takut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kenapa tadi saya katakan takut tadi ada 3 level tadi? Karena takut ini kalau keliru bahaya jemaah sekalian. Takut ini kalau keliru bahaya. Ya. Mari kita lihat kalau takut ini berjalan ke arah yang keliru. Mari kita lihat dampaknya seperti apa. Apalagi kalau ukurannya itu lebay. Udah keliru, lebay. Waduh dampaknya. Mari kita lihat. Takut miskin. Nah, kalau lebay, melakukan penumpukan sehingga mengganggu peredaran. Tuh, benar nggak? Betul nggak nih? Takut miskin. Penumpukan, ya. Takut langkah barang. Penumpukan sekarang, beli beras berapa kilo, beli. Iya. Takut itu keliru saja plus lebay bahaya. Takut lapar berlebihan, tebing gunung pun dimakan.
Betul nggak? Tebing, gunung pun maksudnya untuk takut lapar. Takut hidup sederhana sehingga kasus korupsi terjadi. Udah berkelimpahan, udah banyak duit, korupsi pula. Ini kenapa? Takut apa? Takut hidup sederhana. Jika berbisnis, takut kurang untung. Kalau untung kecil, itu masih disebut menakutkan. Maka apa yang terjadi? Dia akan menabrak AMDAL, dia akan menabrak kesejahteraan buruh, kesejahteraan lingkungan. Dirusak semuanya. Lihat, perhatikan takut ini ketika salah arah dan ukurannya berlebihan, itu malah lebih menakutkan jemaah sekalian. Tuh bayangkan, kalau ketakutan ini berlebihan, apa yang akan terjadi? Antum nanti mau beli apa-apa susah. Benar nggak? Diborong semua. Siapa yang borong? Orang kaya. Orang miskin mana bisa borong? Benar nggak? Coba kayak apa? Nah, maka takut itu harus lebih substansial. Harus lebih substansial. Takut hilang kemanusiaan kita. Nah, karena kalau tadi kita tidak tahan lapar, takut lapar, hilang kemanusiaan kita. Akhirnya terkam, makan, betul nggak? Takut hilang kemanusiaan kita. Manusia itu pengendalian diri. Kalau manusia udah nggak bisa mengendalikan diri, jadi binatang dia. Maka takut yang paling luar biasa itu adalah takut kepada Allah, jemaah sekalian. Nah, apa kaitannya tadi? Karena kita tahu tak ada yang terjadi kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Maka kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang poin yang pertama yang harus kita pahami. Yang kedua, sikap kita yang kedua adalah, nah ini, maksimalkan, optimalkan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini sikapnya. Kenapa jemaah sekalian? Karena di dalam perintah Allah dan larangan Allah itu terdapat proteksi. Terdapat apa? Proteksi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajid tujahaka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka engkau akan menemukan Allah ada di hadapanmu. Apa yang dimaksud dengan jagalah Allah? Ini menarik sekali. Taati perintahnya dan tinggalkan larangannya. Itu yang dimaksud jagalah Allah. Kalau kita melakukan yang diperintah, meninggalkan larangan, maka kita akan dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena perintah Allah itu adalah cara Allah menjaga kita. Larangan Allah itu cara Allah menjaga kita. Makanya saya sering mengatakan dalam agama kita ini nggak ada yang diharamkan. Yang ada bukan pengharaman, yang ada adalah perlindungan, bukan pengharaman. Saya ulang lagi. Ada ustadz, nah haram ini, nggak boleh ini. Oh itu bukan pengharaman, tapi itu perlindungan. Anda tidak memahami agama ini secara dalam kalau Anda mengatakan diharamkan, tapi dilindungi. Tapi kita dilarang itu berarti dijaga, bukan dilarang. Nyambung nggak tuh? Berwudu. Oh itu bukan perintah itu, tapi itu perlindungan. Nah gitu kan? Bener nggak nih? 5 kali kita cuci tangan. Mana ada umat lain cuci tangan, cuci wajah. Apalagi kalau antum amalkan istinsyak. Istinsyak itu menghirup. Bagi orang yang sudah biasa, itu kata mereka luar biasa nikmatnya. Nggak pernah flu, katanya, nggak pernah pilek, kata dia gitu. Pusing udah hilang semenjak saya sering istinsyak. Menghirup dari hidung, keluar dari mulut. Memang awalnya kalau belum pernah sakit, tapi kalau yang udah biasa nggak ada sakitnya sama sekali. Antum mungkin 1, 2, 3 kali sakit, 4, 5 dan seterusnya udah nggak ada sakit lagi. Menghisap dari hidung, bersih banget itu, ya kan? Dahsyat, ya kan? Coba Allah itu menjaga kita lewat perintahnya.
Puasa itu bukan perintah, itu penjagaan. Seluruh dokter di dunia ini sepakat. Puasa itu, makanya kalau antum lihat sekarang ini lagi booming metode diet dengan berbagai macam. Lagi booming, ada metode ini, metode itu, saya nggak sebut nanti ke iklan deh. Metode ini, jamaah sekalian, itu yang ikut orang-orang kaya semua itu. Dan itu pakar yang menyarankan itu. Kalau antum compare antara puasa versi Islam dengan puasa versi kesehatan, antum cek datanya, ternyata jauh lebih baik puasa versi Islam daripada diet-diet itu semuanya. Cuma selama ini kita puasa nggak ngikut aturan Islam. Sahur kekenyangan, terus buka kekenyangan. Iya kan? Betul nggak? Menunya juga nggak sesuai dengan. Iya. Tapi kalau antum ikuti, itu yang terbaik. Yang terbaik, di compare secara sains, itu puasa Islam itu jauh lebih menyehatkan. Itu kalau dokter ahli berbicara, itu bisa membuktikan itu. Di zaman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wanita disuruh pakai jilbab. Itu perlindungan. Nah, ada lagi yang pakai cadar, lebih terlindungi. Nah, sekarang orang-orang yang di Wuhan pakai cadar semua. Ada cadarnya pakai galon. Iya kan? Nutup. Muslimah luar biasa jamaah sekalian. Muslimah kan tangan aurat, sebagian ulama. Sebagian mengatakan tidak. Maka sebagian muslimah pakai sarung tangan. Dahsyat jamaah sekalian ajaran agama ini. Maka kalau antum sholat malam rutin, itu imunitas tubuh antum luar biasa. Sel darah putih, itu sel darah putih itu. Kalau ada kuman-kuman tuh yang bekerja, itu sel darah putih. Nah itu imunitas tubuh kita itu dengan tahajud itu luar biasa. Jadi di saat seperti sekarang ini, ayo kita makin taat kepada agama ini. Karena kita tahu dilarang makan ini, dilarang makan itu ternyata bahaya. Kalau benar virus itu disebabkan oleh makanan tadi, yang ekstrim makanannya, makanan ekstrim, ular dimakan, kalong dimakan, tikus dimakan. Sama tuh karakternya. India juga tai sapi dimakan. Itu karakternya tuh makanya kejam. Karena makan hewan-hewan yang juga buas. Ya kan? Ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka agama kita melarang makan-makan yang ekstrim. Udahlah, berhentilah makan nasi goreng setan. Kalau ini canda nih. Sambal genderuwo apalagi tuh. Sambal iblis. Indonesia tuh lebih ekstrim lagi tuh. Kalau yang ini canda ya, jangan dimasukin hati. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi mulailah sekarang ini merasakan, ya Allah, ternyata di balik perintahmu, di balik laranganmu, itu adalah perlindunganmu terhadap kami. Para sahabat dulu nggak tahu loh kalau babi itu mengandung cacing pita, tuh nggak tahu. Yang mereka tahu dilarang, itu aja dulu. Mereka nggak tahu, belum ada alat untuk mengetahui babi itu mengandung cacing pita di zaman sahabat dulu. Yang mereka tahu Nabi melarang, Allah melarang, itu doang. Jadi ketaatan pada saat itu. Baru kemudian ilmu berkembang, tahulah kita kenapa dilarang. Oh ternyata mengandung ini, mengandung itu. Jadi tidak mungkin Allah melarang sesuatu yang baik buat kita. Yang dilarang itu pasti yang bahaya buat kita. Yang diperintahkan itu pasti baik buat kita. Baik kita menyadarinya atau belum kita menyadarinya. Kenapa kita belum menyadari? Nggak ada yang cerdas di hadapan Allah kita ini. Makanya tidak semua ajaran Allah itu mudah kita pahami. Karena nggak ada yang cerdas di hadapan Allah. Kalau Anda di hadapan saya boleh jadi Anda cerdas. Tapi di hadapan Allah nggak ada yang cerdas. Betul atau tidak nih? Iya. Nah ini yang keberapa ini? Saya sih ngetes doang.
Yang keberapa barusan? 2. Yang pertama apa tadi? Lupa. Ya, tidak ada yang terjadi kecuali jika diizinkan Allah. Itu keyakinan kita. Yang kedua, taat kepada Allah, ya, tinggalkan larangannya. Yang belum maksimal, maksimalkan. Yang belum maksimal, maksimalkan. Saum sunnahnya belum, saum sunnah. Yang salat malamnya belum, salat malam. Yang tilawahnya belum, tilawah. Makin disempurnakan, makin proteksi kita itu makin bagus. Ya. Yang ketiga, menyikapinya adalah melakukan tindakan preventif. Menjauhi tempat penyakit. Sebenarnya tadi pagi saya itu ada jadwal di Depok. Saya liburin. Ya, selain ngamalin sunnah Nabi kan gitu, ada hadisnya. Ya, tadi karena perintahnya kita disuruh menghindar. Ada hadis muttafaqun alaih loh hadis ini. Jadi kalau kita sekarang berbicara tentang karantina orang yang kena, itu jelas sekali hadisnya. Hadisnya Bukhari Muslim, disepakati Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tum at-ta'una bi ardin fala tadkhuluha, wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha." Apabila kamu mendengar ada penyakit mewabah di suatu tempat, negeri, maka kamu yang di luar jangan masuk ke situ. Tapi yang di dalam, kata Nabi, yang udah terlanjur di situ nggak boleh keluar. Jadi SOP-nya itu sudah ada. Hadis Bukhari, hadis sahih. Nah, kebetulan ada juga keluarga saya yang anaknya sedang dirawat di rumah sakit. Mestinya kalau dilihat dari penyakitnya saya jenguk. Tapi kan yang namanya rumah sakit kan justru tempatnya banyak penyakit di situ kan. Saya minta maaf sama mereka, aduh bukan nggak mau jenguk, saya bantu doa aja. Saya bilang nanti kalau sudah berita baiknya ada perkembangan ini, insya Allah bisa jenguk. Karena hadis Nabi tadi. Bahkan kalau orang sekarang jangan kontak langsung. Agama kita jauh lebih preventif lagi. Hadis riwayat Bukhari, janganlah kamu terus-menerus melihat orang yang menghidap penyakit kusta. Jangan melihat terus-menerus sampai melihat pun gitu. Sampai begitu. La tudimun nazra ilal majzumin. Jangan terus-menerus melihat itu. Bahkan fakta di lapangan ya, kalau ada orang matanya merah, itu kalau antum lihat begini nih, 2-3 kali, antum langsung sakit mata. Fakta itu. Dan itu bisa dijelaskan secara medis. Jadi betapa agama kita ini sudah memiliki petunjuk ya, bagaimana kita menghadapinya. Nah, maka wajar kalau orang sekarang pakai masker. Tadi saya kesini pakai masker juga. Di masjid kenapa nggak pakai masker? Gimana ngomongnya saya? Udah gini-gini orang-orang soleh, orang-orang yang bersih, orang-orang yang taat, orang-orang yang terjaga makanannya, orang-orang baik. Jadi saya nggak takut. Iya kan? Tapi kalau ke tempat-tempat yang bercampur baur, antum harus hati-hati. Di mall-mall, di situ ada orang baik, ada yang tidak baik, ada orang makannya sembarangan. Banyak sekali. Ya. Hindari tempat-tempat kolam renang misalkan. Iya kan? Tempat-tempat wisata saat ini hindari. Kan di situ kita tidak tahu bagaimana lifestyle-nya seseorang. Dan kalau ketemu antum ini ya relatif samalah lifestyle-nya kita kan. Tadi subuh udah sholat subuh, udah baca doa, udah wudhu berapa kali. Nah itu enak tuh ketemu sama antum. Makanya saya nggak takut. Ya. Nah, amin. Kenceng banget amin tadi. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ini poin keberapa? 3. Ya. Poin keempat, jadi kalau sudah terjadi satu tempat, preventif, kita jangan mendekat. Jangan terlalu pede tadi. Jangan terlalu pede. Yang kelima, berobat kalau sudah kejadian. Kalau mengalami penyakit termasuk virus ini, berobat. Ya.
Kenapa? Karena dalam hadis sahih disebutkan, sungguhnya Allah menciptakan penyakit dan juga Allah menciptakan obat, maka berobatlah. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Hadis ini challenge bagi dokter, hiburan bagi pasien. Saya ulang lagi, ya kan? Nggak ada penyakit yang nggak ada obatnya, kecuali dua, mati sama tua tuh nggak ada tuh. Yang tua-tua tuh nggak ada obatnya tuh, nggak ada. Kalau mau awet muda, jaga kesehatan di waktu muda, awet muda. Kalau menjaga kesehatan di waktu tua, awet tua. Betul nggak? Ini mau awet muda, jaga kesehatan di waktu muda, awet muda. Kalau jaga kesehatannya di waktu tua, ya awet tua. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada penyakit kecuali Allah menciptakan obatnya. Sekali lagi, hadis ini hiburan bagi pasien. Saya menghibur saudara saya itu. Nggak ada sebilang yang nggak ada obatnya. Nggak ada. Dokter itu bukan yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Minta sama Allah, nanti Allah kasih tahu dokter itu apa obatnya. Allah ilhami dokter apa yang harus dilakukan. Minta kepada Allah sebilang, nggak yang tidak ada obatnya. Allah menamakan dirinya dengan Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tata cara pengobatan dalam Islam, beberapa poin penting. Pertama, mengkonsumsi kurma ajwa 7 butir dalam sehari. Kalau nggak ada ajwa, mahal ajwa itu. Kurma sukari juga boleh. Alhamdulillah, kurma di Indonesia ini mudah ngedapetin sekarang ini. Bahkan belum Ramadan aja iklannya banyak, luar biasa. Dan di compare kalau antum beli ke sana lebih murah. Pesawat aja udah berapa? Sekilo 100.000 paling di sini. Tapi itu pun udah murah hitungannya. Udah murah hitungannya. Ya. Coba nanam sendiri. Kapan panennya itu? Jadi mengkonsumsi kurma. Kalau mungkin mau dibahasakan dengan bahasa kita sekarang, ya suplemen, gitulah ya. Kalau mau dibahasakan dengan bahasa kita sekarang, ya minum suplemen. Sekarang kan udah mulai nih orang pakai apa namanya, kemarin borong-borong bumbu-bumbu dapur. Banyak sekarang ini. Baru sadar tuh ya. Nah, jadi agama kita ini luar biasa sudah ya. Mengkonsumsi 7 butir kurma dalam sehari. Karena ada hadisnya, tidak akan membahayakannya racun ataupun sihir. Nggak bisa. Nah, kalau udah mengkonsumsi itu. Jadi, protect kita. Yang kedua, antum bisa kembangkan makna itu. Oh, ini makanan berarti harus mengkonsumsi suplemen-suplemen. Bisa antum kembangkan. Bentuknya apa itu? Madu, apa itu. Iya kan? Antum bisa kembangkan. Apa itu bawang putih, tunggal, dan seterusnya. Yang ganjil. Tunggal tapi ganjil mengkonsumsinya ya. Membaca zikir pagi dan petang setiap hari. Nah, ini tadi saya bilang, jalankan perintah Allah. Sederhana. Karena ada hadis ya, hadis sahih, hadis riwayat Abu Daud. Siapa yang membaca di pagi hari, sore hari, atau malam hari, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, 3 kali, maka nggak ada yang bisa membahayakannya. Sederhana jemaah sekalian. Dahsyat kan? Dahsyat banget ini. 2 ayat akhir surat Al-Baqarah. Maka kata Nabi, 2 ayat itu akan mencukupinya. Kemudian membaca Al-Ikhlas dan Mu'awwizataini. Al-Ikhlas qul huwallahu ahad, Mu'awwizataini qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu Mu'awwizataini. 3 kali pagi dan sore, maka itu akan mencukupi kita dari segalanya. Allahu Akbar. Sederhana. Belum lagi doa-doa yang lain tentang doa minta Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik, Allahumma na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa sama. Banyak banget tuh ayat proteksi kita tuh ya. Doa-doa dari Nabi tuh banyak. Afina fi badanina, afina fi sam'ina, afina fi basarina.
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Banyak banget jamaah sekalian. Ya. Yang keempat, ya. Kalau sudah terjadi, maka sikapilah dengan sabar. Karena dalam Islam itu, jadi sakit, sehat itu baik atau tidak? Belum tentu kalau dalam Islam. Sehat itu baik kalau dia bersyukur. Sakit itu baik atau buruk? Baik kalau bersabar. Nah, itu betul. Baik kalau bersabar. Jadi, kaya itu baik atau buruk? Baik kalau bersyukur. Miskin itu baik atau buruk? Baik kalau bersabar. Jadi ternyata dalam Islam, baik buruk itu bukan terhadap sesuatunya itu. Makanya ketika di surat Al-Fajr, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa ma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla, kata Allah. Ada manusia yang persepsinya kalau lagi dikayakan Tuhan lagi berbuat baik kepadaku, kalau dimiskinkan Tuhan lagi jahat kepadaku. Allah tolak itu. Kalla, enggak begitu caranya. Makanya sungguh mengagumkan urusan orang beriman itu, karena seluruh urusannya baik. Kenapa? Karena orang beriman tuh punya cara menyikapi segalanya. Kalau ditimpa dengan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur. Maka yang menyenangkan tadi jadi baik. Jadi baiknya karena syukur tadi loh. Kalau dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Maka yang tidak menyenangkan tadi jadi baik. Maka apapun yang menimpa kita bagi orang mukmin itu baik. Maka orang mukmin itu jamaah sekalian, dalam semua keadaan dia happy karena dia tahu semua perkara dia baik. Dahsyat. Setuju nggak nih? Setuju. Nah, saya mau kasih penutup terakhir nih. Perdebatan antara sakit sama sehat. Mudah-mudahan 1 menit bisa selesai. Sehat membanggakan dirinya di depan sakit. Kata si sehat, aku lebih baik darimu sakit. Gitu. Sakit nggak terima, enak aja. Saya lebih baik dari kamu. Lalu sehat pun berargumentasi. Kata si sehat, aku lebih baik darimu. Gara-gara aku manusia itu giat dalam beramal dan bekerja. Kata si sakit, aku lebih baik dari kamu. Gara-gara aku manusia itu tidak panjang angan-angannya. Tahu nggak panjang angan-angan itu? Panjang angan-angan tuh masih merasa umurnya masih panjang, tuh panjang angan-angan. Kalau sakit bilang gara-gara aku orang merasa dekat dengan ajalnya. Tuh, aku lebih baik dari. Sehat berkata lagi, aku lebih baik darimu. Gara-gara aku manusia itu jadi bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Kata si sakit, aku lebih baik dari kau. Gara-gara aku manusia itu ikhlas dalam beribadah. Gitu kan? Ikhlasnya gara-gara aku. Ya. Sehat berkata, aku lebih baik darimu. Gara-gara aku maka didirikan fakultas-fakultas kedokteran. Kata sakit, aku lebih baik darimu. Gara-gara aku maju ilmu kedokteran. Iya kan? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Sehat pun berkata, terakhir ini, aku lebih baik dari kamu. Karena semua manusia mencintai aku. Nah, semua kita cinta sehat kan? Cinta. Nggak suka sakit kan? Nggak suka. Aku lebih baik darimu karena semua manusia mencintai aku. Kata si sakit, aku lebih baik darimu. Kalau bukan karena aku, mana mungkin manusia mencintaimu. Jemaah sekalian, hidup kita ini tenunan dari keduanya. Tenunan dari keduanya. Maka jangan minta sakit. Agama kita tidak mengajarkan minta sakit. Minta sehat agama kita. Afina fi badanina, afina fi sam'ina. Berlindung dari ujian-ujian. Tapi ketika keduanya terjadi, ya, kita memeluk keduanya itu dengan mesra. Karena dengan sesuatu yang lain kita tahu rasa dari yang berbeda itu. Antum tidak akan tahu nikmatnya sehat kecuali kalau antum pernah
sakit. Antum tidak akan merasakan nikmatnya Sabtu Minggu kecuali kalau antum bekerja di Senin sampai Jumat. Makanya pengangguran nggak pernah bilang hore besok hari Sabtu, nggak pernah bilang begitu. Pengangguran kok bilang hore besok hari Sabtu, aneh aja. Paling-paling antum tuh ada besok Sabtu, ini tuh Jumat sore itu udah loncat-loncat antum. Ini yang saya sampaikan. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.